Dua armada Majapahit mendarat di bagian selatan dan dua lainnya di bagian utara Bali. Sengitnya pertempuran pun meletus saat tentara Bali berjuang mempertahankan keraton raja mereka di Bedulu. Situasi menjadi semakin sulit karena dukungan rakyat Bali tidak sepenuhnya terbagi, bahkan ada yang bersimpati pada tentara Majapahit. Hal ini terjadi karena perilaku Raja Bali yang tercela. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Bali, pulau eksotis yang dikenal dengan keindahannya, memiliki sejarah yang tak kalah menarik. Sebelum zaman Majapahit yang diperintah oleh Mahapati Gajah Mada, Bali telah melalui berbagai periode pemerintahan yang penuh kekuasaan dan perubahan. Salah satu dinasti paling terkenal di Bali adalah dinasti Marwadewa, yang mampu mempertahankan kekuasaan selama lebih dari 1 abad tanpa konflik internal yang berarti. Sebelumnya, sebelum dinasti ini berkuasa, Bali telah melihat perkembangan bentuk kenegaraan di bawah kepemimpinan Singha Mandawa. Singha Mandawa adalah sebuah kerajaan yang mendominasi wilayah Panglapuan pada masanya. Selama masa pemerintahannya yang singkat, seluruh rakyat Bali tunduk dan menghormatinya. Meskipun berkuasa hanya selama 60 tahun, pengaruhnya terasa besar. Asal-usul kerajaan Singha Mandawa didokumentasikan dalam Prasasti Dinaya di Jawa Timur dan Prasasti Canggal di Jawa Tengah, yang menceritakan perjalanan asal-usul kerajaan tersebut. Sejarah tersebut mencatat kedatangan masyarakat Gayayana, sekelompok orang dari Sriwijaya yang menetap di wilayah Jawa Timur. Ada pendapat yang menyatakan bahwa raja-raja yang tercatat dalam Prasasti Dinaya adalah anggota keluarga Raja Sanjaya yang diutus ke Jawa Timur atas desakan kerajaan Sriwijaya dari dinasti Sailendra. Masyarakat Gayayana akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bali setelah menghadapi serangan dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Kehadiran mereka di Bali diperkuat dengan keberadaan tokoh bernama Gaya Wahana dalam naskah Yusana Bali. Gaya Wahana digambarkan sebagai seorang raja yang bijaksana dan peduli terhadap rakyatnya. Pada saat itu, Bali menciptakan pemerintahan baru yang dikenal dengan nama Singha Mandawa, yang mengambil nama dari bahasa Sanskerta. Namun, pusat pemerintahan mereka tidak tercatat dalam prasasti-prasasti, meninggalkan sejumlah misteri sejarah. Setelah Singha Mandawa, dinasti Warmadewa tampil sebagai penguasa Bali. Mereka muncul setelah keruntuhan Singha Mandawa, yang mungkin disebabkan oleh serangan dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayah kekuasaannya. Salah satu pilar batu menyebut nama Kesari Warmadewa, yang berhasil menaklukkan banyak wilayah dan mendirikan dinasti Warmadewa. Raja-raja dari dinasti ini memerintah Bali paling tidak selama 1 abad, menjadikan mereka penguasa paling berpengaruh. Lokasi Gurun dan Sual, yang disebut dalam prasasti-prasasti, masih menjadi misteri hingga saat ini. Para ahli menduga bahwa Gurun merujuk pada Pulau Lombok, sedangkan Sual adalah nama Bali pada masa itu. Dinasti Warmadewa diyakini berasal dari kerajaan Sriwijaya, yang mengirimkan utusan mereka untuk menaklukkan wilayah Jawa. Kesari Warmadewa berhasil mendirikan pemerintahan yang stabil di Bali, dengan pusat pemerintahan berlokasi di sekitar Gunung Agung. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Desa Besaki. Salah satu raja terkenal dari dinasti ini adalah Sri Udayana, yang dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Selama pemerintahannya, Bali menikmati kesejahteraan ekonomi dan pembangunan fasilitas keagamaan serta perumahan untuk para Brahmana. Namun, periode berikutnya mencakup kejatuhan kerajaan Warmadewa. Pemerintahan Srijaya Kesuno, keturunan anak Wungsu, mengalami kehancuran karena sang raja takut akan ramalan bahwa penguasa akan memiliki umur pendek dan tak akan bahagia. Akibatnya, kerajaan mengalami kemunduran signifikan, dengan rusaknya banyak bangunan suci dan ketidakpedulian terhadap kegiatan keagamaan. Srijaya Kesuno kemudian digantikan oleh putranya, Srijaya Pangus, yang berhasil memulihkan kegiatan keagamaan dan memulihkan keamanan di Bali. Namun, Bali akhirnya mengalami serangan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari pada tahun 1286, yang berujung pada kekalahan Adi Dewa Lancana, Raja Putri, dan penaklukan pulau ini oleh Majapahit. Sri Walajaya Kertaningrat mengambil alih pemerintahan Bali setelah itu, dan pemerintahan keturunan Majapahit dimulai, dikenal sebagai Kerajaan Bali Baru.
Sejarah Bali memang penuh warna dan penuh intrik, dengan berbagai dinasti, penguasa, dan periode kejayaan serta kemunduran. Pulau ini menjadi saksi perjalanan panjangnya, dari penguasaan oleh dinasti Warmadewa hingga era Majapahit yang kuat. Sejarah Bali adalah kisah yang begitu menarik dan penuh konflik, terutama saat Pulau Dewata menjadi sasaran ambisi besar Mahapati Gajah Mada dan pasukannya untuk menyatukan Nusantara. Pada saat itu, Bali menjadi target pertama di luar Jawa yang harus ditaklukkan. Pertempuran epik yang terjadi antara Majapahit dan Bali diperlihatkan dalam Kakawin Nagara Kartagama, yang mencatat pertempuran sengit pada tahun 1343 M. Meskipun dengan perlawanan gigih, Bali akhirnya jatuh ke tangan Majapahit, ditandai dengan kekalahan Prabu Ida Dalem Bedulu, Raja Bali yang terkenal. Kehilangan penguasaan Raja Bali memunculkan kekacauan di seluruh pulau. Masyarakat Bali mencoba mengungsi ke tempat-tempat aman, sementara beberapa yang lain memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan kembali. Pemberontakan merajalela di berbagai tempat, terutama oleh masyarakat Bali Aga, yang menganggap diri mereka sebagai keturunan Bali kuno. Walau Gajah Mada telah menerapkan berbagai siasat, namun waktu yang cukup lama diperlukan untuk mengamankan kembali Bali. Rakyat Bali menunjukkan tekad dan kegigihan luar biasa dalam mempertahankan wilayah mereka dari cengkeraman Majapahit. Untuk mengatasi kekacauan yang berlarut-larut, Gajah Mada meminta bantuan seorang Brahmana bernama Dang Hyang Kepakisan dari Kediri. 3 cucu Dang Hyang Kepakisan kemudian diangkat oleh Gajah Mada menjadi Cakradara, yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah tertentu di Bali. Para Arya, yang merupakan anggota kasta tinggi, membantu dalam penaklukan Bali dan ditempatkan di desa-desa strategis di pulau ini. Mereka berperan dalam mempengaruhi rakyat Bali untuk tunduk pada Majapahit, serta menggantikan penguasa-penguasa lama. Kemudian, pada tahun 1352, Gajah Mada memberikan kekuasaan tertinggi di Bali kepada cucu terakhir Dang Hyang Kepakisan, yaitu Dalem Sri Kresna Kepakisan. Raja baru Bali ini mendirikan istana di Samprangan, Gianyar, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan baru di Bali. Hal ini dipilih untuk menjauhi desa-desa pedalaman yang masih melakukan pemberontakan. Namun, Kresna Kepakisan merasa lelah dalam usahanya memajapahitkan Bali. Ia meminta dipulangkan ke Jawa karena perlawanan rakyat Bali tak kunjung surut. Gajah Mada menolak permintaannya dan mengirimnya kembali ke Bali. Gajah Mada berperan penting dalam mengubah struktur kenegaraan di Bali. Seluruh sistem pemerintahan dan birokrasi diadopsi dari Majapahit, sementara aspek sosial, ekonomi, dan budaya disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Raja Bali juga menjalin hubungan baik dengan keturunan raja-raja Bali kuno yang sebelumnya telah diasingkan, menggantikan elit penguasa lama untuk menjaga ketentraman dan memutus rantai pemberontakan. Dalam sejarahnya yang beragam, Sri Dalem Kresna Kepakisan dianggap sebagai raja yang berhasil menjalankan peran sebagai fasilitator Majapahit di Bali dan wilayah taklukannya. Bali akhirnya menjadi bagian dari kerajaan besar Majapahit yang merentang hingga seluruh Nusantara. Sebuah babak kelam dalam sejarah Pulau Bali terjadi ketika pasukan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada dan Aditya Warman menyapu bersih wilayah tersebut. Pulau Dewata, yang memiliki reputasi sebagai pribadi yang sakti, menjadi sasaran utama mereka. 2 armada Majapahit mendarat di bagian selatan dan 2 lainnya di bagian utara Bali. Sengitnya pertempuran pun meletus saat tentara Bali berjuang mempertahankan keraton raja mereka di Bedulu, Gianyar. Namun, situasi menjadi semakin sulit karena dukungan rakyat Bali tidak sepenuhnya terbagi. Bahkan ada yang bersimpati pada tentara Majapahit. Hal ini terjadi karena perilaku Raja Bali yang tercela. Akhirnya, Majapahit berhasil merebut Bali. Raja dan keluarganya menyerah, dan peristiwa ini tercatat dalam naskah Kakawin Nagara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1343 M. Pada masa itu, Gajah Mada baru saja diangkat sebagai Pati Amangkubumi pada tahun 1334. Pelaksanaan sumpahnya untuk menyatukan Nusantara baru dimulai pada 1343, yang dimulai dengan penaklukan Bali. Sebagai pulau terdekat dengan Jawa, Bali menjadi sasaran pertama di luar Jawa yang harus ditundukkan oleh Majapahit. Sebelumnya, wilayah Majapahit hanya meliputi Jawa Timur dan Pulau Madura. Ekspansi ke wilayah lain dimulai setelah penaklukan Sadeng dan Keta pada tahun 1316. Setelah menguasai seluruh Jawa Timur, Majapahit mulai menjelajahi pulau-pulau di luar Jawa, yang dikenal sebagai Nusantara. Meskipun bukti kekuasaan Majapahit di beberapa daerah Nusantara masih kurang jelas,
Penaklukan Bali terdokumentasi dengan baik dalam sejarah. Bali jatuh ke tangan Majapahit setelah perlawanan sengit dan pemberontakan rakyat Bali. Gajah Mada kemudian menunjuk beberapa orang Arya untuk memerintah di berbagai wilayah di Bali. Bali tetap dalam kendali Majapahit, dan pulau ini mulai mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan dan budayanya. Gajah Mada memberikan petua kepada para Arya untuk memerintah dengan bijaksana. Namun, pemilihan penguasa tunggal untuk Bali belum diambil alih oleh Raja Majapahit. Kisah penaklukan Bali oleh Majapahit menunjukkan bagaimana pulau ini menjadi bagian dari kerajaan besar Majapahit yang mendominasi Nusantara pada masa itu. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.